misalnya, nah, kita kan tahu arah arusnya ya. Soalnya di sini udah ada plus minusnya, berarti arah arusnya dia ke sini kan ya. Sebentar. Oke. Arah arusnya dia selalu ke hmm, ini. It's bergeser. Oke. Nah, jadi kalau yang di dekat north ini dia uh, ke menjauhi brushnya, yang menjauhi sumbernya. Yang di north dia mendekati sumber, ya mendekati sumbernya, sumber listriknya. Nah, di sini kita tahu gayanya itu uh, dia pakai aturan tangan kiri. Gayanya itu dia yang jempol, terus telunjuknya flux magnet. Flux magnet itu kan dia dari uh, north ke south ya, south ke north. Ya, oh, flux magnet itu south ke north kan ya. Nah, terus arusnya kita tahu. Nah, jadi kita juga tahu flux magnetnya itu dia ke sini kan. Nah, itu tinggal di uh, sesuaiin aja sama tangan kirinya berarti. Kalau misalnya arusnya jari tengahnya itu dia ke arah belakang gitu. Kalau yang north ini, terus fluxnya berarti dia ke arah north, berarti kan gayanya dia ke atas kan ya. Untuk yang di sini, yang di sebelah north. Nah, sebaliknya kalau misalnya untuk yang di sisi south itu uh, dengan ke, flux magnetik yang sama, tapi arusnya itu kebalik. Jadi gayanya juga berlawanan. Jadi kayak ada F gitu kan ya. Jadi draw vector representing current, magnetic field, and force that working in winding experiencing Lorentz force ya sebenarnya gitu aja sih. Ya kalau mau dirapihin ya F-nya gini kan ya. Terus ini I-nya. Terus untuk arusnya berarti ke belakang. Fluxnya ya. Flux itu apa? OB. Iya gitu aja sih. Aman lah ya. Terus kalau yang B-nya minta torque maksimumnya ya. Maksimum torque itu kan apa? F F kali R ya. Sedangkan di sini karena uh, arusnya yang ya arusnya sama semua lah ya di semua ini di semua kawatnya. Jadi ya bisa dibilang ini ada dua F gitu lah ya. Nah, terus nah nah di sini juga udah ada uh, rumusnya. F itu sama dengan BI kali L. Itu tuh apa?
B itu dia mana? Oke, B itu fluxnya kan ya. Oke, kita cari fluxnya dulu deh. Force-nya. B itu fluxnya dikasih tahu katanya 1 Tesla. Dikali I-nya arusnya itu 2 ampere. Dikali em, di sini L itu kan panjang dari kawatnya ya. Nah, kalau di sini kan panjangnya cuma yang 0,8 L ini nih. Jadi 0,8 L itu berapa? 80 milimeter. Kalau dikemeterin jadi 0,08 ya. Ya dapat em, berapa? 0,16 ya. 16 Newton. Nah, terus T-nya ini berarti ini langsung 2F aja, 2F kali R. 2 dikali 0,16 ini dikali sama R-nya. R-nya itu kalau di sini kan berarti setengahnya L ya. R itu jari-jari kan ya, aja berarti dari pusat ke eh, ya lengan gaya ke gayanya. Itu berarti setengah L kan ya. Setengah L berarti 1/2 L-nya tadi 100 mili ya, 100 mili. Nah, aku jadiin meter aja jadi 0,1 ya. Oke, jadi dapat T-nya itu ini 0,016 Newton meter gitu ya. Gitu sih. Itu buat yang B. Sampai sini ada yang mau nanya dulu. Kak, mau tanya boleh nggak Kak? Boleh? Tadi apa gimana Kak yang tadi north ke south, south ke north itu nggak belum paham. Oh, Wih. ini arah flux magnetnya aja sih. Kalau flux magnet itu kan dia dari south ke north ya. Eh, Bukannya dari north ke kebalik south ya? ya kayak dari utara ke Sorry, selatan. sorry, sorry. North ke south, ya ya. Berarti kebalik sih ini putarannya. Oke, sorry. Lupa gue. North ke south ya? Iya kak. Hehe. Tar, tar. Oke, sorry. Aku koreksi. Berarti kalau misalnya kayak gini, dia dari north ke south ya? Berarti gini ya. Artinya apa? F-nya kebalik. F-nya dengan aturan tangan kiri yang sama. Berarti yang di arah north dia ke bawah, yang di arah south dia ke atas. Oke, gitu. Oke, terus, nah, ini buat yang C, itu does back EMF voltage occur when the motor is running and why? Nah, back EMF ini apa? Nah, back EMF ini itu dia
Jadi karena dia bergerak eh, dan karena kalau misalnya ada kawat berarus, eh, dia bergerak di suatu medan magnet, itu dia nanti bakal ada electromotive force ini, EMF ini, yang mana eh, aturannya beda lagi. Kalau dia pakai tangan kanan, eh, aturan tangan kanan, nah kayak gini lah ya. Jempolnya gerakannya, terus flux magnetic, terus electromotive force. Nah kan kita tahu, eh, berarti kalau misalnya force-nya yang di sini ke bawah, yang di sini ke atas kan berarti dia, kalau misalnya kita lihat dari sumbernya itu dia counterclockwise ya. Nah dia gerak kan ya, dia gerak ke karena dia bergerak itu ya gerakannya searah gaya. Habis itu dia ada flux magnetiknya juga, eh ya north ke south juga. Berarti kan ya flux magnetiknya tunjuknya, terus eh, gerakannya ke bawah gitu. Artinya, sorry, nggak gitu. Iya, bisa sih kayak gitu. eh Electromotive force-nya berarti dia balikan ke belakang, berlawanan arah arusnya. Jadi ada, kenapa namanya back EMF itu karena dia melawan arah geraknya. Jadi kayak dia berusaha menghentikan gerakannya di si motor ini kalau di sini. Ya, jadi jawabannya yang C itu ya ada. Ada. Kenapa? Karena, karena apa? Kawatnya bergerak ya. Kawat pada DC motor. Ya, ya dalam flux magnet lah ya. Jadi ya kalau di DC motor dia ada back EMF-nya sih. Gitu sih paling. Hmm, oke, ada yang mau ditanya dulu dari sini? Berarti buat si apa tadi IMF itu dia bentuknya tuh tegangan gitu Kak. Apa dia gaya? Hmm, wait. Gak sih, dia bentuknya eh, tegangan gitu. Ya, tegangan-tegangan. Soalnya ya, eh, sorry. Flux gerakan. Iya, benar-benar. Dia bentuknya tegangan. Ya dia force elektromotif aja. Ya dia melawan si arusnya ini. Sebenarnya dia kayak melawan gayanya juga karena eh,
elektromotive force-nya dia apa ke ya melawan si arusnya kan ya. Nah, arusnya ngelawan terus kayak gayanya juga iya ya, gaya gerak listrik kan. Gaya gerak listrik tuh ya basically arus sih. Kak, maaf, aku Kenapa? masih bingung sama arah-arah yang semuanya tadi itu. Mm-mm, Itu. Ntar ya. boleh. Halo? Ya Kak, maaf tadi kayak ada noise. Itu saya masih bingung sama arah-arah yang semuanya tadi itu. Oh, arah-arahnya ya, ini ya. Iya, boleh Hmm. dijelasin lagi secara simpelnya Kak? Sebenarnya gimana ya? Aku on-cam kali ya. Jadi dari dia teorinya dari si ini ada Lorentz sama Lenz kan. Lorentz ini dia gaya, bentar ya. Oke, oke. Kamera gua kelihatan ya? eh Kelihatan nih, Kak. Gitu. misalnya, nah buat yang Lorentz itu, dia kan pakai aturan tangan kiri Fleming ini. Ini tangan kiri gua. Nah, buat di sini gayanya, gaya jempol itu merepresentasikan gayanya. Terus fluxnya, tunjuk tuh flux. Terus untuk jari tengahnya tuh arus. Nah, kan kita tahu arah arusnya ya. Kalau kalau misalnya nentuin arah arus dan arah fluxnya udah paham kan ya tapi. Aman Kak. Oh ya, oke. Nah, arusnya kita tahu. Eh, Arusnya kan aku ambil yang sisi north nih. Dia ke belakang kan berarti. Ke belakang. Nah, terus eh untuk fluxnya itu north ke south. Ya gini lah ya. Ya bayangin ini kawatnya. Ya ini arah gue sih. Oke, sorry di blur ya backgroundnya jadi kurang. Gini. eh Ya kalau misalnya dari arah gue nih misalnya, kalau misalnya ini kawatnya, dia arahnya ke sana, arus arusnya keluar kan. Habis itu ini north ini south, artinya jempol gue ngarahnya ke bawah kan. Nah, jadi eh, arah gayanya ini ke bawah buat yang di sisi north. Nah, tapi kalau misalnya buat yang di sisi south itu karena dia muter arusnya, dia ke masukkan arahnya ke arah depan lah ya. Terus fluxnya tapi sama. Jadi sekarang gayanya yang jempolnya dia ke atas. Gitu sih. Paham gak ya? Oh, berarti kalau flux tuh pasti dari north ke south ya Kak? eh iya, eh Oh, iya. oke, Kalau thank you flux Kak. north ke south, terus ya kalau arus ya dari voltage yang lebih tinggi ke yang rendah. Gitu sih.
Hmm, oke, aku next aja kalau gitu ke nomor duanya. Ini harusnya nggak ribet sih. Jadi di sini dikasih rangkaian gitu. Oke, ya ini basically yang A ini nanya how many NO push button, NC push button, and release ya. Nah, kalau misalnya buat normally open sama normally close, sebenarnya udah bisa kelihatan dari gambarnya juga. Itu normally open itu yang kayak gini kan, yang normally close push button. Jadi ya udah tinggal nanti buat yang A itu um, normally close dulu ya normally opennya itu ada buat yang forward sama reverse ini kan buat ngaktifin forward sama reverse itu ada dua berarti NC-nya normally close-nya ada satu buat ngestop relay-nya. um, Nih relay itu yang simbolnya yang ini yang F sama R ini itu berarti ada dua kan forward sama reverse berarti ada dua. Udah sih gitu aja ya. Hmm, udah kan ya pertanyaannya. Ya udah. Itu ya sebenarnya tinggal lihat aja di gambarnya. Terus kalau misalnya buat yang B, explain what happen once forward and reverse button are pressed together at the same time. Nah, eh jadi kan kalau misalnya forward sama reverse ini, ya kalau misalnya salah satu dipencet kan, dia aktifin relay, terus ya dia bisa jalan forward atau reverse. Kalau misalnya dua-duanya dipencet, berarti kan kedua relaynya ini aktif ya. Nah, terus relay ini ngaktifin apa aja sih di sini? Kalau di sini bisa dilihat ada latching ini. Habis itu ada dia ngaktifin switch normally close ini. Berarti kalau misalnya relaynya on, berarti dia mutus forward reverse ya reverse relaynya on. Berarti dia mutus forward relaynya on, mutus reverse gitu kan. Tapi dia semuanya ini pada saat yang bersamaan kan dia nge-latch ini mutus ini terus di sini juga dia berarti ngaktifin forward dan reverse sekaligus kan. Nah, jadi uh, pada satu saat itu uh, dia bakal uh, nyambungin ya menghubungkan forward ini dan reverse yang ini di mana di sini itu voltage-nya sama kan? Ya, voltage-nya yang plus ini. Artinya apa? Voltage di sini dan ya ya di titik atas ini sama atas bawah sini itu nggak ada voltage-nya kan? Artinya nggak ada arus. Ah, kalau misalnya nggak ada arus, ya berarti ah, DC motornya nggak bakal muter kan? Nah dan sesaat berikutnya,
reverse dan forward ini dia saling memutus relaynya kan. Jadi hmm, ketika dia mutus relaynya, ya udah, eh, berarti DC motornya dia nggak akan gerak gitu ketika dua-duanya dipencet bersamaan. Ketika ya, jadi kalau what will happen, ya DC motornya tidak berputar gitu. Karena apa? Karena dua hal berarti kan. Berarti pada saat dia baru dinyalain gitu, eh voltasenya ya tidak ada beda voltage lah ya. Ya, tidak ada beda tegangan ah di arm ya apa, di input DC motor aja. Terus sesaat setelahnya itu uh, karena relaynya memutus uh, ya relaynya saling memutus line forward dan reverse-nya. Gimana ya bahasanya? Relay rangkaian forward dan reverse-nya. F dan R. Ya, yang nomor dua ini ada yang mau bertanya? Kak, maaf tadi buat NO, NC sama relaynya yang mana aja ya, Kak? Saya masih agak belum paham. Oke, aku tandain aja ya. Kalau di sini itu simbolnya itu kalau misalnya normally open, uh, biasanya kelihatan dia open gitu. Ini yang merah ini normally open nih. Ya dia simbolnya kelihatan lah ya. Kalau misalnya dia dipencet dia baru um, nge-close sirkuitnya gitu. Nah kalau misalnya yang normally close itu yang stop ini. Ini normally close nih. Nah terus kalau buat relay itu sebenarnya ya ini sih simbolnya yang F sama R ini. Maksudnya F sama R ini tuh apa sih? Nah, maksudnya relay itu kan dia ketika dia diaktifin. Jadi ini tuh bentuknya coil gitu. Coil ini tuh mengaktifkan banyak switch gitu. Switchnya itu ada ini, misalnya ngaktifin yang F itu dia berarti ngaktifin switch F yang di sini di BTW kursor gua kelihatan gak ya? Kelihatan, kelihatan. Aman, Kak. Oke, takutnya gua nunjuk nunjuk nggak terlihat. eh ya, dia ngaktifin kursor di sini di eh kursor nggak tuh? Yang ngaktifin switch di yang bawah ini dia buat latching kan. Terus buat mutus reverse. Habis itu buat nyambungin forward. eh ya nyambungin apa ya, ya switch di sini lah. Biar tegangannya dia dari atas ke bawah gitu kan. Ya kalau reverse ya sebaliknya gitu. Sama ya relay kayak gitu sih. Ini bentukannya. Gitu sih paling normally open kayak gini, normally close-nya dia
kayak bentuk T-nya di bawah. Ini kelihatan lah ya bedanya. Aman gak ya? Aman nggak? Oke, Oke, gue lanjut aja. Nomor 3, ini karakteristik DC motor. Hmm, oke, jadi ada eksperimen nunjukin kalau stall torque-nya itu uh, nunjukin stall torque dan no load speed itu di 0,6 Newton meter sama 1200 RPM. Itu ketika voltage inputnya 12 volt. Nah, jadi ya perlu diketahui dulu sebelumnya uh, karakter karakteristik DC motor itu kurvanya kayak gini. Kurva torsi terhadap apa berarti? Putaran ya. N. Ya lurus gini. Nah, terus yang dimaksud stall torque sama no load speed itu apa? Nah, stall torque itu torsi ketika dia stall, ketika ya dia nggak dia nggak gerak tapi dia eh, apa ya? Ya ketika dia stall sih, ketika dia nggak gerak. Tapi ya karena torsinya terlalu besar gitu, bebannya terlalu besar. Kayak ya beban maksimum yang bisa dia eh beban maksimum aja lah ya gue bilang. Dan itu di mana di sini. Di atas ini stall torque. Nah, terus no load speed itu ya bisa dilihat dari namanya no load speed, eh, kecepatan ketika nggak ada load gitu. Itu berarti ketika T-nya 0 dan itu maksimum speednya. No load speed. Oke. Eh, nah, kita dikasih tahu gitu. Di sini dia 1200 RPM. Terus untuk stall torque-nya itu 0,6 Newton meter ya. Oke. Nah, voltase ini fungsinya buat apa sih? Nah, soalnya kan dikasih tahu ya di sini 12 volt. Sebenarnya buat 12 volt ini ya voltase itu dia ngaruhnya ke apa ya? Gini lah ya. Jadi kira-kira dia gradiennya bakal tetap sama nih. Tapi kalau misalnya untuk ada lagi apa? Halo. Lagi apa? Halo. Halo. Oke. Oke, brother ya. Oke. Eh, oke. Ya, voltase itu dia em, ngaruhnya ke apa ya? Apa ini namanya? Gradiennya bakal sama tapi em, posisi garisnya lah ya. Misalnya kalau misalnya di sini 12 volt gitu. Ini kalau misalnya voltnya lebih kecil, nanti
stall torque stall torque sama no load speednya juga bakal lebih kecil gitu. Misalnya ini 8 volt gitu. Ini 6 gitu. Jadi ya 12 volt itu dia menunjukkan posisi garisnya ada di mana aja sih. Oke, fokus aja deh. Nanti bingung. Ya, bilangnya di sini 12 volt gitu. Nah, ini eh nah di sini ditanya yang A itu power kan ya. Nah, power itu eh torsi kali omega kan. Torsi kali kecepatan putar. Tapi eh, ini RPM ya. Jadi hati-hati ini karena masih RPM jangan lupa diganti ke rad per second dulu kalau misalnya untuk kaliin kaliin daya gitu. Torsi kali omega. Nah, eh, kita dimintanya itu maksimumnya di mana? Nah, hmm, kalau kayak gini, kita kita tahu persamaan kayak gini, eh sebenarnya bisa dari hmm, ini deh. Dari grafik ini kita bisa tahu eh, persamaan garisnya lah ya di sini. Eh, apa 0,6 ini N-nya gue ganti omega deh. Ya, udah 0,6 omega gitu. Ditambah ini kalau dijadiin radian per second berapa ya? Seratus dua puluh lima koma 6 koma 7 koma 7 radian per second. Boleh dikoreksi kalau salah. Ini 125. Nah, atau kalau di sini biar gampang pakai ini dulu deh. Pakai N dulu. 0,6 N ditambah 100 1200 T gitu. Sama dengan dikali aja kan 7200 720. Yang mana ya ini gue sebenarnya mau nge-stupid itu si intenya aja. T-nya itu kan dia berarti berapa? 0,6 min 0,6 per 1200 ya. N gitu. Nah, terus balik lagi ke daya yang tadi. Balik lagi ke daya yang tadi. Itu, nah ini 0,6 ini kurang. Ya aku pakai N dulu deh, nanti diubahnya terakhir aja. Ah, oke. Em, nah, kita mau tahu maksimum powernya ya dari persamaan ini tinggal
ini kan cari turunan aja DP per DN gitu. Sama dengan nol kan kalau misalnya maksimum gitu nyari maksimum kayak biasa dari persamaan. Berarti kan 0,6 min berapa tuh? Ah, 0,6 per 2 kali 1.200 N ya. Itu sama dengan nol. Yang mana berarti N-nya itu berapa? Ah, 0,6 ya dikali 1.200 per sorry. Ini duanya di atas nih. Kalau diturunin nih, ini N kuadrat gitu. 2 kali 0,6. Ya, basically ya 1.200 per 2 lah ya. 600 RPM gitu. Berarti power maksimumnya itu ketika 600 RPM. Itu di tengah-tengah. Di sini. Nah, dan fun fact-nya adalah sebenarnya grafik power itu. Power terhadap kan. Itu dia kayak gini. Maka dari itu sebenarnya ya tanpa dihitung juga tahu sih sebenarnya ya power maksimum itu dia ada di setengahnya no load speed. Ini P maksimum. Ini 1/2 N load speed. Oke. Jadi at which RPM the power of the motor is maximum itu di 600 RPM. Udah beres tuh. Kak, sorry mau tanya, Boleh? kalau misalnya langsung jawab pakai konsep aja bisa nggak? Kayak kalau berdasarkan grafik generalnya kan udah pasti power maksimumnya tuh ada di setengah no load Mm. speed, jadi langsung jawab kayak gitu itu bisa nggak? Atau bakal dikurangi nilainya karena nggak ada penurunan? Hmm, sebenarnya aku nggak meriksa juga, jadi kurang tahu itunya. Cuma harusnya karena udah pernah diajarin eh, kalau misalnya P maksimum itu ada di setengah no load speed, harusnya nggak apa-apa ya. Harusnya nggak apa-apa. Tapi ya kalau mau aman boleh nurunin. Oke, thank you, Kak. Ya, oke. Aku lanjut aja ke B-nya. B-nya Kalau itu mau nanya Kak, oke, boleh. yang P sama dengan 0,6 dikurang 0,6 per 1.200 N kali N itu, yang Ah, N, yang perkalian N itu kenapa ya Kak? oh, itu kan dari atas ya. Ini. Ini ya. Eh, kok ya yang ini lah ya. Ya ini sebenarnya torsi kali omega, tapi karena omega sama n itu sebenarnya sama, cuma beda satuan gitu. Sebenarnya ya boleh aja kayak gini, cuma nanti satuan P-nya jadi nggak watt gitu kan. Kalau misalnya satuan P-nya mau watt kan harusnya Newton meter dikali radian per second ya. Yang mana itu simbolnya biasanya omega. Kalau n itu biasanya RPM simbolnya soalnya. eh Ya sebenarnya dia bakal sama aja sih. Maksudnya kalau misalnya buat nyari N di RPM gitu. Ya RPM buat nyari RPM di sini masih oke gitu. Nanti ya gini deh. eh, Biar nggak confuse aja. Kita kalian aja deh. Jadi ya ini kan T-nya sama dengan 0,6 ya dari penurunan rumus ini lah ya. Jadi disubstitusin aja ke persamaan itu lagi. Gitu sih. Aman kah?
Halo. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Oke. Nextnya B-nya calculate torque at dose speed. Itu ya sebenarnya bisa langsung masukin di ini ya. Dari persamaan substitusi tadi. T itu kan berarti yang tadi ya 0,6 eh, ditambah 1.200. Sorry. Salah. Min 0,6 per 1.200 N. Ya, tahu kan tadi N-nya itu ya dapat 0,3 Newton meter ya. Ya, sebenarnya karena dia di tengah juga torsinya pasti di tengah-tengah. Berarti ya setengahnya stall torque juga sih. Tapi karena mintanya calculate mungkin kayaknya bagusnya diturunin sih. Terus kalau misalnya yang C itu berarti tinggal maksimum power ya, ya maksimum power of the motor in watt gitu kan. C-nya berarti kan P ya powernya kan berarti tadi ya P dikali ya kecepatan putar lah ya N atau H. Ya bagusnya omega aja lah ya kalau misalnya mau watt gitu. Nah, tadi T-nya kan 0,3. Nah, terus tadi eh 1.200 sorry, kok 1.200. 600 RPM ya. 600 RPM tapi ini aja deh. 600 RPM itu apa? Rotation per minute ya. Dikali berapa? Sat- Satu rotation itu 2 pi radian kan. Dikali per second ya maunya. 1 menit 60 second. Oke. Nah, iya. Jadi berapa? 0,3 kali 600 kali 2 pi per 60 gitu. Dapatnya eh 6 pi ya. Ya, 6 pi lah ya. Kalau ada yang mau ngitung pi-nya boleh. Gue lagi nggak megang kalkulator. Oke, gitu sih. Mau ditanya, ada yang mau ditanyain buat soal ini? Udah gue copy soal berikutnya aja. Ini signal and measurement. Ini apa disuruh gambar? Yang A-nya disuruh ngegambar ya. Oke, ntar loading. Wah, nggak muncul. Bentar. Oh, oke.
Oke. Nah, buat yang A itu diminta buat sketch ya nge-sketch sinyalnya ya. Uh, Against time for 60 millisecond, time scale-nya 10 millisecond. 10 millisecond per division, voltage scale-nya 50 millisecond, millivolt per division. Oke, nah, berarti karena kita tahu 60 millisecond terus per divisinya itu 10 ya berarti ya bikin aja gitu 6 gitu ya. 6 section ya kotak-kotak lah ya. Bikin kayak di osiloskop gitu. Nah, terus buat vertikalnya itu dia 50 millivolt per division ya. Ya gambar dulu aja 50. Ini berapa? 50 millivolt. Ini 10 millisecond. Hmm. Oke. Nah, di sini suruh gambar sinyal ya di sini sinusoidal aja sih ya. Eh, tapi dia kayak ada plus 20-nya ya. Berarti sinusoidalnya dia nggak berosilasi di 0 tapi di 20 gitu kan. Ya aku anggap ini kalau misalnya di garis nolnya berarti ini 20 gitu kan. Dengan kalau misalnya sinusoidal kan dia ya maksimumnya +1 minimumnya -1 ya. Terus kalau karena dia dikaliin 0,1 berarti maksimumnya eh, 0,1 minimumnya -1 kan. Eh, ya amplitudenya lah ya. Amplitudenya 0,1 gitu. Nah, berarti kalau misalnya dari 20 nih karena plus 20 berarti eh oh sorry. Sebelum itu eh ya berarti ya udah gini aja. Berarti kan amplitudenya amplitudenya berarti kan yang 0,1 kan ya. Nah, 0,1 volt ya. Nah, katanya tadi per divisionnya itu dia 50 milivolt kan ya di sini ya. Nah, kalau kayak gitu berarti ya ini gue ubah si volt jadi milivolt berarti dia 100 milivolt ya. 100 milivolt itu berarti 2 kali 50 milivolt ya. Berarti di sini kan ya. Sini. Ya, berarti di sini itu dia 20,1 berat terus dua kotak ke bawahnya berarti 20 min 0,1 itu 19,9 ya. Nah, ya ini satuannya volt gitu. Oke, udah kayak gitu. Nah, terus eh, kita udah tahu amplitudenya. Amplitudenya kan ya 0,1 itu. Terus tinggal cari tahu panjang gelombangnya kan. Nah, panjang gelombangnya ini gimana cara tahunya? Itu dari omega. Kita tahu kalau misalnya sinusoidal itu eh, ini 100 ya gimana? Kalau misalnya untuk sinyal sinusoidal itu bentukannya kan A sin omega t ya. Artinya apa? Berarti kalau misalnya di persamaan ini omeganya kan berarti 100 pi ya. Nah, terus gimana cara tahu omega ini ya gimana cara tahu panjang gelombang dari omega ini berarti omega itu kan 2 pi f ya. <clears throat>
2 IF atau enggak berarti 2 pi per T ya. Periodenya, periode gelombangnya. Periode deh, kok panjang gelombang sih. Nah, berarti ya dapat T-nya hmm, periodenya 2 pi per omega kan. Yang mana omeganya kita tahu. 2 pi per 100 pi kan. Berapa itu? Itu berarti 0,2 ya. 0,2 sorry 0,02 second. Atau kalau misalnya karena dia divisionnya itu 10 milisecond, kita jadiin milisecond aja. Berarti jadi 20 milisecond kan. Artinya si gelombangnya itu nyampe ya maksudnya satu lembah dan satu puncak itu satu puncak dan satu lembah itu panjangnya 20 milisecond. Berarti dua kotak kalau di sini ya. Ya berarti tinggal digambar aja. Tinggal digambar aja amplitudenya kan ke sini ya. Nah, ini kan satu gelombang ya. Terus dimintanya karena dia nyampe 60 milisecond ya udah tinggal dilanjutin aja nyampe sampai beres. Oke, udah gitu sih. Ini buat yang A. Oke. Nah, buat yang B itu ada lagi ya. Dia minta RMS value, RMS lah ya, dari uh, dari ini ya, PT 20 plus 10 sin ya 100 pi T. Nah, gimana cara tahu RMS value? RMS ini kan dia beda ya sama average gitu. Kalau average kan ya udah bisa ambil aja langsung 20-nya. RMS itu dia gini kan ya. Root mean square kan ya. Berarti kayak rata-rata akar dari rata-rata square-nya Vita ini. Ya, kalau ditulis rumusnya kayak gini lah ya. Sebenarnya emang kelihatan ribet tapi uh, nggak terlalu. Oke. Nah, kayak gini. RMS value ya, begitu. Oke. Oke. Nah, langsung aja berarti ya ini harus ngitung sih ya. Berarti masukin si VT kuadrat ini. Eh, karena dia omeganya sama ya, dia 100 pi kan ya. Ya, kita tahu berarti apa periodenya 0,2 gitu kan. Jadi di sini bisa langsung aja sebenarnya 1/0,02.
Apa 20 plus 10 sin dikuadratin ya. Basically ngitung ini sih. Di kalkulator bisa ngitung integral ya. Eh, Sebenarnya di beberapa kalkulator bisa sih. Atau sebenarnya kalau bisa ngitung integral langsung jadi nggak ribet karena dia batas atas dan bawahnya udah ada kan ya. Ini kalau dihitung dapatnya itu 9. Oke. Ya integral ini kalau dihitung dapatnya 1/0,02 ya. Dikali 9. Ya jadi akar 450. Akar 450 jadinya 21,2 volt. Ini VRMS-nya. Terus kalau misalnya buat V peak to peak value ya. V PP. Itu em, sebenarnya bisa langsung dari sini aja karena kita tahu amplitudenya. Kan kita tahu amplitudenya 10 ya, 10 volt ya. Berarti ini peaknya, peaknya 10 volt. Nah kalau peak to peak kan berarti dari paling atas ke paling bawah kan. Peak ke bawahnya lagi berarti ya sebenarnya peak to peaknya tinggal 2 kali 10 volt aja. Itu 20 volt gitu. Hmm, ya. Deh, yang B itu aja. Ada yang mau ditanya dulu? Kak, maaf itu V-peak-nya nggak ditambah offsetnya atau emang 10 aja? Oh, oh peak ya. Oh ya, sorry, sorry. Oke, oke. Kalau peak itu bener ding, 10 ya. Oke, sorry. Kalau misalnya peak itu berarti 10 volt kan ditambah eh, offsetnya. Offsetnya itu 20 volt kan. Jadi 30 volt. Nah, tapi V peak to peak dia tetap 20 volt kan. Karena sebenarnya V peak to peak itu dia V peak paling bawah berarti apa? V lembahnya. Nah, gini lah ya. V plus aja. Gue bilang dikurangi VP min gitu. V peak paling atas ya puncak per V lembah gitu. Puncaknya kan tadi dia 30 volt. Sedangkan kalau misalnya lembahnya itu eh lembahnya itu berarti kan eh 20 20 volt ini si
ya 20 dikurangi amplitude ke bawah kan. Amplitude ke bawahnya itu 10 volt. Jadi ya EPP-nya sebenarnya bakal sama di 20 volt. Gitu. Oke, makasih ya koreksinya. Masa Ada lagi yang mau nanya? Oh, kalau yang C ini beda beda sendiri ya. Hmm, oke, gue lanjut aja dulu. Yang C itu assume the resistance between thumb and finger. Oke, jadi ada resistansi dari jempol ke kelingking itu 10 ohm. Terus ini mau ngetes live sama netral pakai tangan tapi tanpa ya yang harmless way lah. Ya tanpa menyakiti tangan kalian gitu. Nah, jadi eh, eh, beberapa ya arus yang bahaya itu eh, ya sebenarnya ada beberapa gitu. Em, jadi di 5 milivolt itu, Ketika dia oke, di 5 milivolt itu kalau terus-menerus ini bahaya jika terus-menerus. Nah, terus ada di 10 milivolt. Kok milivolt sih? Maaf, maaf. Ampere, ampere. Miliampere. Terus di 10 miliampere itu dia dapat mengakibatkan dia dapat mengakibatkan eh, apa ya istilahnya? Kerusakan jaringan tubuh. Terus untuk 100 miliampere itu udah fatal. Ya, fatal lah. Hmm, ya. Terus, nah, ya jadi ini without harming ourselves, aku eh interpretasiinnya ya yang paling aman aja lah ya. Ya, kalau misalnya terus-menerus 5 ampere ini bahaya, ya sebenarnya nggak terus-menerus, tapi ya kita ambil threshold yang paling rendah aja. Itu di 5 miliampere gitu. Jadi kayak maksimumnya 5 miliampere. Nah, terus gimana cara kita dapat 5 miliampere ini? Nah, ketika uh, kita ngukur live sama neutral, kan berarti dia ada sumber nih, PLN. Habis itu mau ngecek, hmm, ini ada resistance dari apa namanya? Oh ya resistor resistor. Hmm. Terus di sini ada resistansi dari tangan gitu. R100. Terus baru ini eh, neutral gitu. Live ini neutral. Ground ya, ke ground, ke ground. Kalau misalnya dipegang sama tangan itu dapat itu dia ngalirnya ke ground.
Oke. Nah, kita tahu kalau misalnya ya ini live and neutral, eh, berarti ini dari PLN kan ya. Kalau dari PLN eh, itu voltage-nya berapa? 220 kan ya. 220 volt RMS gitu. Nah, iya kan ya? Ya. Kalau misalnya mau lebih safe lagi, ini kan RMS ya. Kalau misalnya RMS itu dia lebih rendah daripada peak-nya ya. Ya kalau misalnya eh, ya mau lebih aman lagi, ya udah kita ambil peak-nya itu kan di 311 ya. Itu dikali akar 2 aja. Oke. Nah, em, goalnya adalah eh, arusnya nggak melebihi 5 miliampere ini. Bagaimana caranya? Kita kan tahu ya, eh, rumus ini ya, V sama dengan I kali R. Voltage sama dengan arus dikali resistansi. Ini kita tahu eh, voltage-nya. Di sini aku pakai yang 311 aja. Terus I-nya dia 5 miliampere gitu. 5 miliampere ya 10 4 min 3 gitu. Dikali R-nya, resistansinya. R, ya biar nggak bingung ya, ini R total ya. Soalnya di sini ada R tangan sama R dari resistor gitu. Oke. Nah, dari persamaan ini ya sebenarnya bisa langsung didapetin R totalnya itu berarti kan berapa? 311 dibagi sama 0,00. Dapat 62.200 gitu. 62.200 ohm. Nah, ini R total. Resistansi tangannya kan kita tahu eh, oh, ini kan seri ya. Seri kan tinggal dijumlahin ya. R total ini berarti kan sama dengan R ditambah R tangan ya. Yang mana R tangan kita tahu 100. Ini 100. Ya udah dapat berarti R-nya itu di 62.100. Ini minimal, minimalnya ya. Kalau misalnya mau lebih lebih baik gitu. Oke. Oke, ya, gitu sih. Ada yang mau ditanya dulu? Buat ya nomor 4 ini lah ya semuanya. Kalau nggak ada, gue sambil lanjut lagi. Oke, gue lanjut aja deh ke nomor 5.
Kalau gitu, ini fuse and circuit breaker. Bedanya apa? Ditanyanya di A itu. Em, Oke, jadi fuse itu ya sebelum dijawab, fuse itu dia nah langsung aja deh jawab. Buat fuse itu dia sekali pakai. Jadi ini kan apa ya? Buat mengamankan komponen ya sirkuit lah. Buat fuse itu dia sekali dia uh, kebakar, ya sekali dia putus gitu, dia harus diganti gitu. Jadi kayak ya dia satu kali pakai. Terus sedangkan kalau misalnya circuit breaker ini itu dia eh, kayak switch, kayak kalau misalnya di rumah kalian gitu, eh, loadnya kebanyakan itu biasanya jepret kan. Nah itu circuit breaker soalnya bisa dinaikin lagi kan, bisa di switch on lagi gitu. Jadi dia nggak sekali pakai, dia hmm, bisa berkali-kali ya. Apa ya? Dipakai ya, kayak switch gitu. Oke. Terus yang kedua itu kalau fuse em, di pemakaiannya sih. Kalau fuse itu biasanya dia dipakainya di satu komponen, satu satu alat gitu. Kayak eh, beda sama circuit breaker. Circuit breaker biasanya buat ngelindungin satu sistem gitu. Misal rumah kalian kayak itu kan ada dia ngehubungin banyak komponen gitu kan, banyak komponen elektrik. Eh, ya jadi kalau misalnya fuse itu dipakai pada digunakan lagi suatu komponen elektrik. Contohnya apa? Gue kasih contoh aja gini deh. Contohnya itu di ah misalnya TV kalian atau ya di TV atau ya berbagai macam alat listrik aja sih. Ya contohnya TV deh atau ya atau yang lain lah. Sedangkan kalau misalnya CB ini uh, circuit breaker itu digunakannya biasanya di sistem, misalnya di rumah gitu.
Sebenarnya buat listrik mobil. Ya, jadi dia lebih ya melindungi lebih dari satu komponen gitu. Ya, itu bedanya. Terus kalau untuk em, cara kerja buat fuse itu, eh, nah, jadi fuse itu eh, dia bentuknya kayak kawat aja gitu kecil, tapi dia kayak dilindungin gitu kan di sebuah tabung. Biasanya gini nih. Terus ada kawat kecil gitu kan di dalamnya, tipis gitu. Nah, cara kerjanya adalah kalau fuse itu eh, ketika kawat ini eh, semakin besar ya arusnya semakin besar, berarti ya ketika arus pada fuse semakin besar. Nah, ketika fuse-nya ya arusnya semakin besar, kawat semakin panas ya, berarti kawatnya makin panas. Terus ya semakin panas, terus sampai oke eh, sampai dia eh, udah nggak ya sampai batasnya ya ketika ya terus ketika dia nyampe batasnya ketika mencapai batas panasnya kawatnya putus kawat tipis di ya alasan dia tipis kenapa biar biar dia putus ketika eh, panasnya udah cukup gitu udah jadi kayak ya biar panasnya tercapai apa sih ya itu ketika mencapai batas panas kawat terputus gitu ketika kawatnya udah putus ya udah diganti fuse-nya. Gitu. Nah terus kalau misalnya untuk circuit breaker itu dia lebih kayak switch sama dia eh, pakai panas juga. Eh, jadi karena arus arusnya naik terus panasnya juga naik. Nah dia di dalam circuit breaker ini dia ada apa ya bimetal strip gitu. Eh, yang mana jadi kalau misalnya dia panas tuh dia bisa eh, apa ya melengkung gitu terus eh, mengaktifkan si switchnya ya berarti nurunin switchnya gitu ngejepret ya berarti eh, ketika arusnya naik panasnya naik terus hmm, ya bimetal stripnya ya melengkung mengaktifkan switch ya, atau memutus deh
Kalau mau aktif kan kayak kayak di samping. Hmm, ya, hmm, ada circuit breaker. Gitu sih kalau buat cara kerja. Makanya eh, kalau misalnya dia udah nggak panas, bimetal stripnya dia bakal balik lagi jadi lurus gitu. Jadi bisa dipakai lagi itu circuit breakernya. Gitu. Terus buat yang C ini itu ya nyampe sini ada yang mau ditanya dulu. Kalau enggak next aja. Ini teori aja sih ya kalau buat A yang B A sama B ini. Hmm, oke di sini ada eh, ya rangkaian lah. Rangkaian terus tiap lampnya itu 100 watt ya. Tiap lampunya 100 watt. Safety komponennya eh, kapasitasnya 0,7 ampere. Nah, untuk nge-trigger safety komponennya ini, kalau di sini fuse, itu berapa lampu gitu kan. Nah, berarti kan dia harus mencapai si 0,75. Nah, dari daya 100 watt ini, yang kita tahu ya, daya itu voltase dikali arus. Nah, untuk untuk satu lampu itu arusnya berapa sih? Nah, untuk tahu itu cara tahunya dia kan 100 watt ya. Dan kita juga tahu voltasenya itu karena dia eh ya soket kayak gini ya dicolokinnya biasanya ke listriknya dari PLN kan. PLN voltasenya 220 volt kan. Ya 220 volt. Terus ya kita nyari arus buat satu lampu itu berapa. Berarti kan tinggal dibagi aja ya. 100 dibagi tuh 0,45 ampere gitu. Nah, berarti kalau misalnya satu lampu buat satu lampu itu kan berarti arusnya masih 0,45 ampere. Berarti masih aman ya karena masih di bawah kapasitas. Kapasitasnya kan 0,75. Terus kalau misalnya berarti untuk dua lampu I-nya dikali dua aja kan langsung. Jadi 0,9 ya. 0,9 ampere. Di mana dia itu udah melewati 0,75 ini. Ya 0,9 ini eh ya berarti dia eh ya fuse-nya blown gitu. Fuse-nya ya terputus gitu. Tapi kadang-kadang kalau di praktikum, ini kan ditanya based on praktikum ya. Eh, Kalian berarti udah pernah praktikum juga ya. Ini kan ya based on praktikum how many lamps that need to be turned on in order to trigger the blown fuse. Eh,
Ini tuh biasanya nggak selalu ketika lampu kedua dia putusnya. Kadang-kadang di lampu ketiga. Kenapa? Ah, itu ya kenapa baru di lampu ketiga dia fuse-nya putus? Nah, soalnya dia kan oke dia kapasitasnya 0,75 tapi eh, dia kan aktifnya karena panas kan. Fuse ini teraktivasi karena panas. Nah, arus ini ketika dia di 0,9 bisa jadi dia eh, belum apa ya, panasnya belum generated secara full gitu. Jadi dia belum putus. Mungkin kalau misalnya ditunggu beberapa menit, dia bisa putus juga. eh, Kalau misalnya untuk dua lamp gitu. Tapi ketika ketika praktikum kalian switch baru nyala baru putusnya ketika nyalain tiga lampu. Ketika tiga lampu kan berarti kan arusnya lebih tinggi ya. Otomatis panasnya dia lebih tinggi lagi. Ketika dia lebih tinggi lagi, nah dia bakal lebih cepat meledak juga si fuse-nya putus gitu. Jadi itu alasannya kalau misalnya em, ya kalau misalnya di lampu dua gitu misalnya masih nyala gitu. Gitu sih. Perlu ditulis nih. Ya aku tulis aja deh. Fuse-nya dia uh, terputus pada lamp tiga, lampu ketiga karena fuse belum cukup panas. Karena panas itu butuh waktu juga buat uh, uh, ya buat dibangkitkan gitu. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu. Kalau nggak aku nextin aja. DC power supply transformer. Oke. Ini diminta gambar ya. Gambar skematik diagram sirkuit. Oke. Buat DC power supply ya. Oke. Sebelumnya, gue juga agak lupa. Tapi di PT sini ada. Nah ini, regulated DC power supply. Dia gambarnya kayak gini. Aku gambar aja deh. Ah, jadi DC power supply ini apa? Dia ya
basically kayak charger-charger kalian itu dia DC power supply sih. Soalnya dia dari uh, ya dari PLN gitu, dari grid itu kan AC ya. Tapi kalau misalnya ngisi baterai laptop atau ngisi baterai HP gitu, dia kan DC ya. Nah, itu pakai DC power supply. Nah, rangkaiannya sih gini ya. Dia dari sumber kan ya, dari kan dia voltage-nya tinggi banget tuh. Nah, dia di 220 volt kan. Dan terkadang kita nggak butuh voltage yang setinggi itu. Jadi biasanya di sini ada format transformer dulu, trafo lah. Nah, di sini kan masih alternating current ya. Nah, di sini dikasih namanya diode bridge. Itu biar menyearahkan. Kalau AC itu kan dia bolak-balik ya. DC itu dia pengennya eh, nggak bolak-balik ya, positif terus aja gitu kan. Nah, ini ada buatan dioda gini. Oke. Nah, diodanya dia ngarah ke satu arah aja. Biar eh, apa ya? Ya, biar biar jadi searah arusnya gitu. Dari bolak-balik nih, misalnya kalau misalnya dia dari atas ini, ketika positifnya di atas nih, berarti karena diodanya eh, dia nggak bisa ke kiri kan, dia cuma bisa ke kanan. Berarti dia ngalir ke kanan. Nah, terus kalau misalnya dia dari bawah gitu, dia juga ngalirnya ke kanan. Ya, terus ya ini dari ground ya, ya, ya kalau ini dari ground ya. Oh, ini kan kalau misalnya satu positif kan ini ground ya. Ya basically kayak gitu deh. Jadi dia searah. Tapi segini aja nggak cukup. Soalnya kenapa? Gitu. Soalnya kan kalau misalnya AC itu dia kayak sinusoidal gitu ya. Ini AC sinusoidal. Nah, ketika dia disearahkan, DC-nya itu dia bakal naik turun kan. Yang ya yang di bawah sini dia naik, terus ini tetap, yang ke bawah dia naik lagi gitu. Dimana ini uh, ya jelek lah ya, kurang kurang bagus gitu. Nah, oleh karena itu ditambah sama namanya kapasitor. Ntar gue lupa naruhnya gimana. Ya, oke, yang ini dulu deh. Ini kapasitor. Dikasih kapasitor. Ini sebenarnya bisa kayak ground tadi, bisa langsung ke plus minus.
voltage-nya aja. Nah, kapasitor ini fungsinya ketika dia udah nyampe peak gitu, dia bakal menyimpan uh, apa muatan kan, menyimpan muatan. Jadi ketika dia turun, uh, voltage-nya turun, nah muatan yang dia simpan itu dia keluarin. Jadi bentuknya dia nggak terlalu fluktuatif lah. Jadi cuma ripple kecil aja gitu, bergelombang. Astaga, aku dari tadi gak ini ya. Oke. Ya, sorry sorry, aku lupa ganti ke Jamboard lagi tadi. Hmm, ya, sebenarnya ya gambarnya mirip kayak tadi lah. Ya ini kapasitornya, terus DC voltage-nya jadi kayak gini. Terus karena AC-nya ya ya DC yang fluktuatif tadi itu uh, bisa diredam lah, bisa diredam sama kapasitor gitu. Jadi dia gelombangnya kecil-kecil aja gitu kayak gini. Gitu. Uh, nah, tapi di sini mintanya regulated. Regulated itu apa maksudnya? eh Nanti juga sebenarnya dijelasin sih di B. Tapi regulated ini eh, itu intinya biar eh, ketika eh, VDC ini dikasih load, ketika VDC ini dikasih load, itu dia voltage-nya nggak berubah, dia tetap. Nah, gimana caranya? Itu pakai IC. Nah, ditambah komponen ini. Ya kalau ini IC 7809 gitu. Ya, dia punya 3 kaki gitu. Terus nanti voltage-nya baru out-nya di setelah IC-nya. Jadi dari yang kayak gini ditambah IC. Oh ya, ya. Oh ya sama kapasitornya juga agak berubah di sini. Dia polar gitu. Nah, voltage-nya di sini. Ya, DC. Oke. Nah, ini buat yang A berarti kan. Nah, terus kalau yang B perbedaan unregulated sama regulated DC power supply. Um, oke. Perbedaannya kalau misalnya ini unregulated, itu tadi uh, ketika dikasih load itu voltage-nya bisa berubah. Uh, Dia nggak stabil lah. Jadi ya kurang stabil.
Beda sama kalau misalnya regulated. Itu ya ketika diberi load, voltage-nya aman gitu. Eh, Tetap. Ya dia bisa mengkompensasi voltase, eh ya load-nya itulah. Oh sama kalau regulated tuh kadang-kadang bisa diubah-ubah gitu voltage-nya. Diubah-ubah tuh ya bisa diatur sendiri gitu. Biasanya pakai hmm, apa sih itu yang diputer? Gue lupa namanya. Ya, ya, ya dia biasanya kadang-kadang bisa diatur gitu. Kalau buat regulated. Oke, ini udah ini ke yang terakhir di sini. Oke, the figure shows ini trafo kan transformer. Transformer. Oke, ini dikasih lihat transformer kayak gini. Terus ada portnya ada beberapa. Portnya ada beberapa ya. Di sini ada 9, 12, 15, 18 gitu. Nah, di sini A-nya diminta draw the output voltage for the three periods. Oke, nah ini dia gambar aja. Nah, buat trafo ini dia uh, outputnya masih AC kan. Inputnya dia harus AC, outputnya masih AC juga. Jadi ya sebenarnya ya udah dia sinusoidal biasa aja sih. Hmm, ya, ya gitulah ya kira-kira. Oke. Ini feedbacknya kita belum tahu ya. Ini sambil ngerjain seterusnya dulu aja. Karena di sini ditanya determine the frequency and the RMS value of the output voltage ya. Uh, nah, kalau misalnya di transformer itu uh, frekuensi frekuensi itu uh, ya frekuensi primer itu sama dengan frekuensi sekunder. Yang mana ya primer sekunder tuh yang ya input sama output gitu. Jadi dia bakal sama. Yang mana karena dia driven by PLN electrical grid, ya dia uh, frekuensinya 50 Hz kan gitu. Terus untuk RMS value buat output voltage itu bisa dilihat dari uh, ini dari trafonya. Ini kan uh, connect ke port 12 sama 12 ya, 12 yang di sini, 12 yang di ya di kiri dan di kanan gitu.
Nah, maksudnya apa sih itu? Ah, nah, jadi ini kan, nah ini trafo CT gitu namanya. Jadi trafo kan gini ya. Jadi ada coil gitu. Ini kan dari gridnya gitu misalnya. Terus ah, di sini juga ada lilitan gitu kan. Buat output input, buat inputnya, outputnya, ya outputnya. Nah, ah, khusus buat transformer kayak gini, yang ada, ya yang dia simetris gitu, ada ya dia simetris lah ya. Portnya ada 12-nya ada dua, 9-nya ada dua, 15-nya ada dua, 18-nya ada dua gitu. Nah, dia tuh ah, kayak ada reference nolnya tuh di tengah gitu, 0 volt. Jadi kalau misalnya dia disambungin, oke, gini deh, nol terus di sini ada 9 9 12 dan seterusnya gitu. Nah, ke bawah juga dia ada 9 plus gitu. Plus min 9 min 12 volts. Volt. Ya gitulah ya, kira-kira. Nah, maksudnya apa? Nah, berarti kalau misalnya dia dihubungin ke 12 dan 12, artinya, oh atau gini deh, eh, dari, nih kalau misalnya 0 ke 12 kan, berarti dia VRMS-nya yaudah dia 12. Tapi kalau misalnya 12 ke 12 itu kayak nambahin 12 lagi. Jadi kayak 12 kali 2. Berarti VRMS-nya itu jadi 12 kali 2 gitu loh. 24 gitu. 24 volt. Soalnya ya dia dihubunginnya di sini dan ke sini kan. Jadi ya beda voltasenya 24 gitu. Atau jangan 12 kali 2 deh. Ini plus 12 min 12. Jadi kalau misalnya dia dihubunginnya ke min 9 berarti ya voltasenya jadi 21 gitu. Nah, dan seterusnya gitu. Determine. Oke, frekuensi dan RMS value. Ini udah, B-nya udah berarti. Terus lanjut lagi ke C. Dia minta peak value of the output voltage. Nah, peak value ini bisa langsung dapat dari VRMS ini. Nah, karena dia ininya nol ya, referensinya nol, nggak kayak tadi, uh, nggak perlu pakai rumus lagi kayak yang tadi. Bisa langsung aja pakai VPIC itu sama dengan akar 2 kalau misalnya dia sinusoidal ya, VRMS. Hmm, ya, yaudah. Jadi langsung aja peak value dari output voltage itu akar 2 dikali 24. Itu berapa? Ah, 3,9. 33,9. 34 lah ya. 34 volt. Oke, peaknya berarti 34 volt. Eh, oke, itu C udah. Terus langsung, oke langsung ke D aja. Ini lilitan di primary winding sama secondary winding. Ah, ya ini
perbandingan primer dan sekundernya itu sama kayak voltase primer dan sekunder. Jadi ya udah. eh, Lilitan aku namain N gitu. Lilitan primerinya per lilitan sekunder itu sama kayak eh, PP per VS. Nah, tadi katanya primary windingnya itu 180 186 1866 em, winding sekundernya yang dicari. Nah, terus primary voltage-nya itu kan dia dari PLN yang 220 volt itu. Udah, langsung aja 220 volt. Terus V secondary-nya itu tadi yang 24. Dan dari perbandingan ini ya udah langsung dapat aja. Berapa? Bagi 220. Dapat 203,6. Ya 204 lah ya. 204 turns. Ya atau lilitan. Gitu. Oh, ini udah habis ya. Oke. Ada lagi yang mau ada lagi yang mau ditanyain gak ya? Ini udah jam 11 juga. Yuk, ada lagi yang mau nanya nggak? Hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, kalau gitu udah ya. Kita tutup. Oke, ada kata penutup nggak buat dari tutor? eh dari aku sih ya semangat UTS-nya, UTS SP-nya. Semoga lancar. Ya, ya udah. Oke, thank you. Kalau gitu kita akhirnya tutornya sampai di sini. Makasih semuanya yang udah datang. Makasih juga Kak Dila yang udah nutorin. Terima kasih. Ya, makasih. Selamat belajar. Makasih Kak. Makasih Kak. Thank you. Aku izin live ya. Iya.